Kan ada dua cerita. Allah itu nganggur-nganggur pada suatu hari ngomong sama Jibril, "Bril, kayak ono cah loro ning neraka kayak kon rene, cah loro sing kae saya harus sing kae." Kon rene. Wah, Jibril sing pundi? Kae sing kono kae karo sing kono. Kowe diceluk wong loro terus ngadep Gusti Allah. "Kowe ngopo kok mlebu neraka le?" Kata Allah. Terus orang itu jawab, "Ya Allah, saya mohon ampun, selama hidup saya belum pernah berbuat baik. Selalu jelek kelakuan saya." Ngono ya pancen nek ngono wis pantes kuwi ning neraka. Nek kowe piye le? Ngapa kowe neraka? Wah, kula niku umur kula dawa. Luwih 90 ya Allah. Ning kula niku mboten tahu pisan-pisan taaten jenengane mboten tahu kula. Blas mboten tahu ngono kuwi. Oh, dadi kowe ora tahu taat karo aku. Ah, nggih, pisan mboten. Nah ngono ya. Wis kono bali. Allah kan mangkel akhire bali. Nah, wong loro ki reaksinya terhadap perintah bali, pulang kuwi berbeda. Sing siji sifat kuping, wah melayu disentak Gusti Allah melayu, sing siji melayu ning gojag-gajeg nolah-noleh ngene. Gusti Allah, loh, ada dua fenomena ini. Ngono ta. Bali rene meneh terus dipanggil lagi, ada dua opsi ini. Kowe ngapa kok melayu sifat kuping? Kula ampun matur, kula niki selama hidup mboten tahu berbuat baik. Lah niki tiba-tiba jenengan perintah kon bali langsung melayu, lumayan ini saya berbuat baik sekali ini. Oh, dadi ku melayu mergo taat karo aku. Ah nggih, lumayan pisan. Lah sing ngono mlebu swarga kono. Ah ngono. Terus sijine meneh, "Lah kowe ngapa kok gojag-gajeg tolah rono nolah noleh ngiwonengen?" Lho, kula niki ngeten lho. Kula lak mboten tahu taat kalian jenengan. Kula niki karep kula nggih melayu sifat kuping niku kula mikir, aku dikon bali nang ndi maksude? Pancen aku sekon neraka ning apa ya Gusti Allah sing Maha Baik kuwi ngongkon aku bali nang neraka. Ah mestine ya ora. Dadi kula niku bingung. Iki kon bali nang swarga apa neraka ya bingung. Dadi kula gojag-gajeg. Kula niki bersangka baik kalian jenengan gitu kate. Oh, terus Allah, "Oh, kowe iki gojag-gajeg kuwi mau mergo sangka baik karo aku." Husnudzon. Nggih, kula husnudzon. Wis nek ngono mlebu swarga kono. Karo-karone mlebu swarga. Jadi sekarang fatwa saya jelas malam hari ini, pilihlah salah satu di antara dua. Satu, jangan pernah berbuat baik. Nomor dua, jangan pernah taat kepada Allah. Sehingga nanti Anda masuk neraka terus dipanggil oleh Allah. Nek diceluk. Nek ora modaro. Di akhir Ihya itu ada cerita tentang rojak. Dan ini pasti di luar dugaan sampai. Karena sanad itu cara berpikir itu ya ikut saja. Yaitu ada dua orang ahli neraka dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan di borgol. Ditanya sama Allah, "Enak di neraka?" Jawabannya pemuda itu ya, "Wah Gusti ya, di neraka kok enak?" Ya jelas gak enak. Ya sudah, kamu kembali lagi ke neraka. Dugaan kita kan pasti anak ini gak mau. Ternyata enggak, dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka. Semangatnya Masya Allah. Makanya ini sekaligus ijazah, kalau disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Oh itu Tuhan akhirnya tanya, "Loh kamu tak suruh ke neraka kok semangat?" "Gusti, saya ini sudah kapok. Ketika di dunia kalau jenengan nyuruh sholat saya lelet, jenengan menyuruh kebaikan saya lelet. Sebagai bentuk kapok saya, jenengan menyuruh saya ke neraka saya semangat supaya saya nurut. Barokahnya semangat menuju neraka. Ya sudah di surga saja." Ya, makanya ini nanti kalau kamu disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Karena kita di dunia itu ada di akhir Ihya. Artinya itu kan di luar dugaan kita, cara berpikir seperti itu di luar dugaan kita. Akhirnya dia jadi ahli jannah. Cerita kedua ya masih di bab yang sama. Yang satu disuruh, "Enak di neraka?" Ya enggak Gusti, sudah kembali lagi ke neraka. Si orang ini tolah itu. Terus ditanya sama Allah, "Kenapa tolah?" "Ya Allah, ketika engkau memanggil kami ke surga, saya tidak pernah ngira kalau akan engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saya karena husnudzon sama saya." Ini berarti ada dua sanad. Lucunya sama-sama benar. Yang semangat ya benar, yang lelet juga benar. Maka kamu punya dua pilihan. Nanti kalau disuruh masuk neraka, bisa semangat
bisa apa? Lelet. Dan semuanya nanti di surga. Artinya begini, sanad itu apa ya? Enggak yang kita duga. Makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu di atas namakan agama. Di Sahih Muslim itu ada cerita, ini termasuk hadis pegangan kan Sahih Bukhari Muslim. Itu ada cerita seorang sujud sama Allah itu kan banget baiknya, sangat baik. Kemudian yang sujud ini diinjek oleh pemuda yang nakal, diinjek. Ketika diinjek, yang sujud spontan ngomong begini, fawallahi la yaghfiru Allahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Di luar dugaan, tentu kalau nggak ada sanad, omongan ini normal karena nginjek orang apa? Sujud. Tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu, disuruh bilang sama orang yang sujud itu, Allah ngendikan, manggalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalah. Siapa yang mencatut nama saya bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nginjek, Allah tersinggung karena namanya dicatut. Saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni. Kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau nggak sanad tidak bisa. Saya ulang lagi, Allah itu apa? Zat yang bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu, yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya berstatus bisa menyiksa, tidak bisa mengampuni? Akhirnya orang ini disalahkan, malah yang sujud tadi bilang ke orang itu, sujudnya saya hapus pahalanya, dan yang nginjek saya hapus dosanya. Tapi ya bukan berarti terus kamu boleh nginjek orang sujud, ya enggak. Artinya gini loh, saya hanya memperkuat moderator tadi, berpikir agama itu berdasar sanad. Kalau nuruti emosi pasti kita akan setuju Allah tidak ngampuni yang menginjak. Tapi berdasar sanad, berapa orang yang dulu melukai Nabi, bahkan punya niat membunuh Nabi, akhirnya ditobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nggak tahu cerita Suraqah, orang yang niatnya bunuh Nabi, ditobati Allah. Siapa yang nggak tahu cerita Khalid bin Walid, orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perang Uhud, juga akhirnya masuk Islam dan diampuni Allah. Banyak lagi tokoh kafir yang dulu musuhi Nabi akhirnya ditobati oleh Allah. Sehingga ketika Nabi sangat marah ya dengan mereka yang kafir, malah ada ayat turun, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah. Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang nginjak itu salah, pasti itu. Kalau yang nginjak itu pasti salah, yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanad. Kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjak, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wallahi la yaghfiru Allahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la yaghfiru itu Allah tersinggung karena Allah bisa yaghfir. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanad. Karena andaikan tidak sanad, agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda, maka kayak apa kacaunya agama ini. Terus yang ketiga, saya beri sekian contoh. Ini saya bawa kitab hikam yang diterjemah oleh Mbah Soleh Darat. Saya dulu pernah ngaji hikam sama banyak Gus Zofur. Cara berpikir Abul Hasan Asyadzili misalnya, umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima ya, kalau sujud ingin diterima Allah, kalau sholat ingin diterima Allah, dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan. Saking berlebihannya terus nangis minta amalnya diterima gitu. Tapi efek negatifnya gini, jangan-jangan nggak diterima, lalu kalau nggak diterima gunanya apa? Ini buruk sekali kalau mulai tanya, sujud saya jangan-jangan nggak diterima, kalau nggak diterima gunanya apa? Itu menurut Abul Hasan Asyadzili itu pertanyaan dari setan. Bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Wong dadi kawulane Allah, wis dikai bumi, dikai oksigen, dikai rezeki, tahu sujud, bareng dikasih tahu Jibril, sujud kamu gak diterima. Wah, getun aku sujud be Allah. Masa sujud sama Allah getun. Maka kata Abdul Hasan Asadili begini. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa, kamu ditakdir sujud. Wah, itu keren. Coba kalau kamu nanti ketemu Allah, ada orang yang sama sekali di bumi gak pernah sujud, lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali, kemudian dapat kabar kalau sujud kamu gak diterima, pantas mana kira-kira? Pantas yang pernah sujud apa pantas yang gak pernah sujud? Pantas yang pernah sujud. Sehingga pikirannya Abdul Hasan Asadili, sudahlah kamu bahagia saja karena kamu ditakdir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu gak perlu terganggu diterima apa gak diterima, karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima, dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abdul Hasan Asadili, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu gak diterima, kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita, wong ngamal apik kok disesat.